Kepada semua orang percaya yang berharga di seluruh dunia yang memiliki pengharapan akan kerajaan surga, sangat menyenangkan untuk bertemu saudara sekalian. Nama saya Jeuk Yu dari Gereja Yesus Sinchonji, suku Petrus. Saat ini, ketika seluruh dunia sedang mengalami kesulitan karena COVID-19, saudara telah memberikan waktu yang berharga karena saudara merindukan firman Allah dan datang ke tempat ini. Kami berterima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih dan kemuliaan kepada Allah yang telah memperkenankan waktu ini. Kepada semua orang di seluruh dunia yang telah datang ke tempat ini, kami berdoa agar anugerah dan kasih Allah dipenuhi bagi saudara. Sebelum seminar, saat kita menyatukan hati kita, mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan anugerah, yang Maha Kudus dan penuh kasih karunia. Allah Bapa kami, karena Engkau memperkenankan hari yang berharga ini dan juga memperkenankan kehidupan dan nafas hidup yang berharga, kami benar-benar berterima kasih kepadamu, khususnya saat ini di antara semua orang di dunia, melalui kasih-Mu yang telah membimbing langkah kami menuju kesaksian tentang nubuat dan kegenapan wahyu, seminar online perjanjian baru Allah. Karena Engkau membimbing kami benar-benar berterima kasih. Allah Bapa kami yang kudus, di antara 6.000 tahun pekerjaan-Mu, waktu yang paling berharga saat ini, ketika firman wahyu telah muncul sebagai kegenapan fisikal seperti yang Engkau perkenankan, firman yang tersingkap ini melalui pendeta yang dijanjikan, seorang yang berbicara atas nama-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau mengizinkan firman tersingkap ini dan juga memungkinkan kami untuk menyadari siapa kami di dalam Alkitab, khususnya hari ini, melalui firman-firman nubuat dari Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Itu akan menjadi waktu yang berharga untuk juga bersaksi tentang kegenapan fisikal dari nubuat-nubuat ini. Kepada semua orang yang telah datang ke tempat ini dengan pengharapan besar di hati mereka, tolong menyertai hati kita semua, sehingga semua firman nubuat dan kesaksian kegenapan akan menjadi suara sangkakala yang membawa kami kepada kehidupan. Allah Bapa kami yang kudus, hari ini atas nama pendeta yang dijanjikan, instruktur kami yang akan bersaksi firman-firman Wahyu pasal 4 dan pasal 5, tolong mengatur bibirnya sehingga dari awal sampai akhir akan menjadi waktu yang mana Roh Kudus menyertai waktu ini. Jadi ini akan menjadi waktu yang berharga untuk menerima rasa ucapan syukur. Saat kami benar-benar berharap untuk ini, kami berdoa semua ini dalam nama Yesus yang penuh kasih. Amin. Kesaksian tentang nubuat dan kegenapan wahyu perjanjian baru Allah. Hari ini kita akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Firman Wahyu pasal 4 dan pasal 5 akan disaksikan. Instruktur suku Petrus, Jong Woo Lee, akan diperkenankan dan yang akan memberikan kesaksian akan firman Allah hari ini. Kepada semua orang percaya beragama di seluruh dunia yang memiliki pengharapan kerajaan surga dan hidup yang kekal, terutama banyak pendeta Kristen dan keluarga beriman, sangat senang bertemu dengan saudara-saudara semua. Saat saudara datang dan ikut serta dalam seminar online Sinchonji, kami benar-benar berterima kasih. Kepada semua orang yang telah datang ke sini, kami berdoa agar kasih karunia dan kasih Allah akan memenuhi saudara dalam nama Yesus. Sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin memperkenalkan secara singkat tentang diri saya. Saya adalah instruktur Jung Woo Lee dari suku Petrus Sinchonji, suku Petrus yang didirikan atas nama Petrus, murid Yesus. Alasan mengapa saya dapat menyampaikan firman tersingkap, rahasia kerajaan sorga dan kegenapan fisikalnya, adalah karena saya telah mendengar firman ini dari Ketua Sinodis Sinchonji, Man Hili. Saya tidak menjalankan kehidupan iman di Sinchonji sejak awal. Saya adalah seorang Kristen sejak lahir, dan denominasi saya adalah Gereja Presbyterian. Saya cukup rajin melayani di gereja.
Nilai-nilai dalam kehidupan iman saya adalah bahwa saya akan hidup dengan baik di dunia ini, dan setelah saya mati, saya akan pergi ke kerajaan surga. Saya tidak benar-benar memiliki banyak kekhawatiran akan kehidupan iman saya. Namun suatu hari ada satu kekhawatiran datang kepada saya. Saya sedang berjalan dan menerima selebaran ini. Tetapi dikatakan meskipun kita membawa kehidupan iman kita, jika kita menerima tanda 666 di dahi kita dan tangan kanan kita, maka kita akan menjadi anak-anak iblis dan masuk neraka. Pada awalnya saya mengabaikan kata-kata itu, tetapi seiring berjalannya waktu, saya menjadi lebih takut. Namun orang-orang mengatakan jangan menerima tanda setan. Tapi mereka tidak dapat menjelaskan dengan jelas kepada saya apa tanda setan itu. Suatu hari seperti yang direkomendasikan teman saya dapat mendengarkan firman-firman dari Shincheonji. Firman yang tersingkap, dan melalui itu saya dapat dengan jelas mengetahui tentang tanda setan 666. Ya, pada saat kegenapan wahyu, saksi yang telah melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa, kesaksiannya berbeda. Kapan, di mana tanda 666 diberikan? Siapa yang menerima tanda ini? Dan bagaimana diberikan? Apa akibat dari menerimanya? Semua ini yang bersaksi pada prinsip 5W dan 1H. Kesaksian ini begitu jelas. Dan itu sangat pasti. Saat itu pikir saya tidak membawa kehidupan iman dalam pandangan firman Allah. Saya menjalankan kehidupan iman yang buta di luar firman Allah. Jadi sejak saat itu, saya mempelajari firman tersingkap lebih keras lagi dalam pandangan firman itu. Dan yang sangat saya kagumi adalah kenyataan bahwa menyadari firman tersingkap datang dari Gembala Shincheonji yang dijanjikan. Saudara-saudara, Anda juga akan penasaran bagaimana firman yang tersingkap bisa keluar dari Gembala Shincheonji yang dijanjikan. Kepada keluarga-keluarga seiman yang memiliki pengharapan kerajaan surga, sudah berapa lama kita menantikan kedatangan firman yang kedua kali? Dan juga agar perjanjian baru yang dibuat dalam Yesus itu digenapi? Sampai wahyu digenapi, tidak ada yang bisa mengetahui arti dari janji ini, ataupun sebagai kegenapan fisikalnya. Tetapi sekarang karena janji itu tiba, wahyu perjanjian wahyu telah terbuka dengan terang dan sedang disaksikan dengan jelas. Kesaksian ini, menurut Matius pasal 24 ayat 14, Injil Kerajaan Surga harus disebarkan ke seluruh dunia. Jadi oleh karena itu, ketika itu digenapi, juga kesaksian kegenapannya adalah benar untuk disaksikan ke seluruh dunia juga. Jadi pada saat ini kita semua, marilah kita membuka hati kita sepenuhnya. Sama seperti yang saya lakukan. Mari kita masuk ke dalam Alkitab. Mari kita sadari dan tulisan firman-firman wahyu ini dalam hati kita tanpa menambah atau mengurangkan. Marilah kita menjadi umat kerajaan surga yang menepati perjanjian baru ini. Hari ini, apa yang telah dinubuatkan Allah dalam perumpamaan sekarang sedang disaksikan. Itu akan bersaksi dengan terang dan jelas. Namun karena pertimbangan adanya pencemaran nama baik, itu akan diringkas. Dan saat saya bersaksi, sayangnya mungkin akan ada mundur dalam waktu yang lebih. Jika itu terjadi, saya memohon pengertian saudara. Sekarang saya akan pergi ke papan tulis dan saya akan bersaksi tentang firman. Ya, terakhir kali, melalui Gembala Shincheonji yang dijanjikan, dan juga melalui pemimpin suku Yohanes, saya percaya bahwa saudara akan mempelajari firman Wahyu pasal 1-3 dengan baik. Hari ini kita akan belajar kesaksian tentang nubuat-nubuat dan kegenapan Wahyu sebagai perjanjian Wahyu pasal 4 dan 5. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan Wahyu pasal 4. Sekarang judul referensi utama hari ini dari Wahyu pasal 4 adalah tahta dan struktur Allah di dunia rohani. Sekali lagi, dunia rohani. Itu bukan maksudnya dunia fisikal di bumi ini. Itu adalah dunia rohani surga. Dan di dunia rohani ada Allah. Juga ada tahta Allah. Dan juga struktur dari banyak malaikat. Jadi Wahyu pasal 4 adalah tentang kerajaan surga di dunia rohani. Jadi ringkasan Wahyu 4, pertama, waktu kegenapannya adalah setelah mengirimkan surat-surat dalam Wahyu pasal 2 dan 3, dan juga lokasi peristiwanya di depan tahta Allah di dunia rohani.
Lalu yang penting di sini sekarang, lokasi peristiwanya berubah. Dalam Wahyu pasal 2 dan 3, itu adalah di bumi ini. Itu adalah gereja dari 7 kaki dian emas. Itu adalah lokasi peristiwanya. Tetapi Wahyu pasal 4 itu adalah dunia rohani surga. Dalam Wahyu pasal 1, Yohanes baru telah dipilih oleh Yesus ke bait suci kemah yang telah bermurtad kepada 7 utusannya. Yohanes baru menerima perintah untuk mengirim surat-surat kepada mereka. Surat-surat apakah itu? Kepada para utusan yang telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini, mereka telah menjadi satu, bukan dengan Yesus, tetapi dengan para pendeta palsunya setan, yaitu para pengikut Nikolaus. Jadi, Yohanes baru sesuai dengan perintah Yesus, pergi kepada ketujuh utusan yang telah menjadi satu dengan setan, para pengikut Nikolaus, dan mengatakan mereka harus bertobat, dan juga berperang, dan mengalahkan musuh. Dan jika kalian menang, kalian akan menerima berkat-berkat. Hal-hal ini ditulis di dalam surat dan dikirim kepada mereka. Nah, Yohanes baru mengirim surat, artinya Yohanes baru adalah pendeta yang dijanjikan karena dia yang telah mengirimkan surat atas nama Yesus kepada mereka. Dan kemudian Yohanes baru disuruh naik ke dunia rohani dan banyak hal diperlihatkan kepadanya. Kemudian, apa yang telah dia lihat dan apa yang dia telah dengar, maka melalui ayat-ayat utama akan dijelaskan. Dan kemudian kita akan masuk ke referensi utama hari ini. Jadi di ayat 1 harus terjadi kemudian daripada itu. Jadi Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 sudah digenapi. Mulai dari Wahyu pasal 4 harus terjadi setelah itu diperlihatkan. Ayat 2 sampai ayat 8 adalah tentang struktur tahta Allah di dunia rohani dan hal-hal yang telah dia dengar. Ini adalah sangat penting. Ini adalah fakta bahwa kerajaan surga di dunia rohani dan Allah tidak hanya akan tinggal di dunia rohani selama-lamanya, tetapi akan turun ke bumi ini. Lalu kapan? Kemana? Kepada siapa itu akan turun? Dan apakah kualifikasi seseorang untuk menerima, untuk memperolehnya? Kita harus mengetahuinya, bukan? Jadi, melalui waktu ini, saya berharap kita dapat memahaminya dengan jelas. Sekarang kita akan membaca Wahyu pasal 4 ayat 1, dan kita akan melanjutkan dengan referensi utama. Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Amin. Ya, saudara telah membaca dengan baik. Sebelum kita masuk ke ayat, ada satu hal yang perlu kita pikirkan di sini. Itu adalah bagian ketika dikatakan kemudian daripada itu aku melihat. Ini adalah bagian aku melihat. Sekarang ini berarti bahwa ketika peristiwa Wahyu digenapi, ada satu orang yang telah melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa itu. Tentu saja 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes juga telah melihat dan mendengar hal-hal dalam penglihatan. Tetapi ketika firman-firman digenapi pada waktu penggenapan, ada satu orang yang telah melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa itu. Pendeta yang dijanjikan, Yohanes baru. Bagian ini saya berharap kita akan mengingat hal ini dengan pasti. Sekarang yang pertama-tama, apakah hal-hal yang harus terjadi sesudah ini? Pertama-tama, kemudian daripada itu. Sekarang kemudian daripada itu yang secara harafiah berarti ada peristiwa yang terjadi sebelumnya, dan sesudah peristiwa itu akan ada peristiwa sesudahnya yang akan terjadi kemudian daripada itu. Jadi jawabannya adalah, pertama yang terjadi adalah surat-surat yang terkirim dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Setelah surat-surat Wahyu pasal 2 dikirimkan, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian daripada itu. Alasan mengapa kemudian daripada itu sangat penting adalah karena kemudian daripada itu memberitahukan kita hubungan urutan-urutan peristiwa itu. Dalam Wahyu ada total 6 kali ungkapan kemudian daripada itu muncul. Ungkapan kemudian daripada itu ini memberitahukan kepada kita tentang hubungan, tentang urutan peristiwa-peristiwa. Apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi sesudahnya. Jika ada seorang yang melihat semua peristiwa Wahyu, orang ini pasti pendeta yang memberitahukan kita tentang semua peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Dan kemudian,
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya ada sebuah pintu terbuka di sorga. Sorga ini, sorga macamkah? Apakah itu? Dan juga pintu terbuka. Pintu apakah itu? Sorga ini bukan sorga fisikal, yaitu langit. Itu adalah dunia rohani. Apa yang ada di dunia rohani? Di sini, di Wahyu pasal 21, seperti yang kita lihat, dunia rohani, ada sebuah kota kudus, Yerusalem baru. Ini adalah tempat di mana Allah dan Yesus berada. Dan juga ke-12 murid Yesus adalah batu-batu dasarnya. Ini adalah kota kudus di dunia rohani. Di kota ini ada 3 pintu gerbang di setiap sisi, utara, timur, selatan, dan barat. Ada 12 secara total. Tetapi ke-1 dari ke-12 pintu gerbang ini, Yohanes inilah yang telah naik ke surga di dunia rohani. Jadi ini adalah pintu gerbang di kerajaan surga dunia rohani. Ada seseorang yang menyuruhnya untuk naiklah kemari. Itu adalah suara seperti suara sangkakala. Suara siapa itu? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 10, Yesuslah yang pada mulanya memanggil Yohanes. Jadi ini adalah suara Yesus. Jadi sekarang Yesus menyuruhnya untuk naik ke surga dunia rohani. Lalu pasti ada alasan mengapa Yesus memanggilnya, bukan? Alasannya adalah untuk menunjukkan kepadanya apa yang harus segera terjadi setelah ini. Lalu apakah itu? Inilah peristiwa yang dituliskan dari Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 22. Peristiwa-peristiwa ini akan ditunjukkan kepadanya. Kemudian, Yohanes baru, dialah yang telah melihat Wahyu pasal 1, 2, dan 3, dan sekarang bahkan Wahyu pasal 4 sampai pasal 22. Dengan kata lain, seluruh pasal, semua peristiwa akan diperlihatkan kepadanya. Ini adalah satu-satunya orang. Itu adalah Yohanes baru, bukan? Kemudian, ketika dia diperintahkan untuk naik ke surga, dia, Yohanes baru, sekarang berada di dalam roh. Dia naik ke surga di ayat 2, dan dia melihat tahta Allah. Lalu apa yang penting di sini? Siapakah orang yang naik ke surga? Banyak orang mungkin mengklaim mereka telah naik ke surga dan melihat surga. Tetapi sebenarnya bahkan para nabi di dalam Alkitab, mereka telah melihat surga di dalam penglihatan. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab hanya ada 2 orang yang naik ke surga pada kenyataannya. Siapakah mereka? Pada saat kedatangan pertama itu adalah Yesus. Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, dia berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus, dia telah naik ke surga. Dia telah melihat dan mendengar semuanya. Dan orang yang datang dari atas, seorang yang datang dari surga adalah seorang yang bersaksi tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Dan siapa yang mengakui dan menerima kesaksiannya itu akan diakui sebagai benar, akan dimeteraikan, akan menjadi milik Allah. Jadi, Allah dan surga dunia rohani bersama dengan Yesus. Dan Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan Yesus menyampaikan firman Allah. Dan karena surga dunia rohani bersama Yesus, ada banyak malaikat yang akan berada bersama dengan Yesus, bukan? Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 51 juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat Allah bersama-sama dengan anak manusia. Tetapi Yesus, karena dia telah bangkit dan naik ke surga, Yesus memanggil orang lain. Jadi orang ini bukanlah Yesus. Betul? Siapakah orang tersebut? Itu adalah Yohanes baru. 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes, dia juga berada dalam sebuah penglihatan. Dia melihat surga dunia rohani. Dia memang telah melihatnya. Tetapi itu adalah sebuah penglihatan. Dia tidak melihat kenyataannya. Bahkan Yehezkiel, Nabi Perjanjian Lama, atau Musa juga, mereka dulu tidak melihat kenyataan. Tetapi pada waktu kedatangan kedua, satu-satunya yang telah naik ke surga hanya satu orang, Yohanes baru. Pada saat penggenapan Wahyu. Kemudian, hanya satu orang ini, Yohanes baru, yang telah melihat dan mendengar segala sesuatu dari surga dunia rohani. Jadi kesaksiannya akan menjadi kesaksian yang benar, bukan? Banyak orang mungkin bersaksi bahwa mereka telah naik ke surga. Tetapi jika kesaksian mereka tidak sesuai dengan Alkitab, dan jika orang itu bukan yang telah melihat dan mendengar menurut Wahyu, itu tidaklah benar. Kemudian, saat dia naik ke surga dunia rohani seperti judul hari ini, dia akan menjadi seorang yang telah melihat gambaran dan struktur Allah.
Saudara-saudara, seperti apakah surga dunia rohani itu? Karena kita belum melihatnya, kita belum pernah ke sana, tetapi dalam Wahyu pasal 4, hal itu tertulis dengan sangat baik. Jadi melalui Wahyu pasal 4, mari kita melihat surga dunia rohani itu. Sehingga, saudara sekalian, hal ini akan mudah dipahami di sini sebagai gambar ya. Jadi ada pintu terbuka yang ada di Wahyu pasal 21. Melalui pintu yang terbuka tersebut, waktu saudara masuk ke pintu yang terbuka, sekarang ada gambaran surga dunia rohani. Di sini ada karakter-karakter di dunia rohani. Ada Allah, 24 tua-tua, roh ketujuh lampu, atau obor, 4 makhluk hidup, dan lautan kaca. Kami akan menjelaskan satu persatu. Pertama-tama, di sini adalah ayat 2 dan 3. Yohanes dalam roh, dia telah naik surga. Dengan kata lain, dia pergi ke sana dalam roh. Tapi kemudian apa yang telah dia lihat adalah dia melihat tahta Allah. Dan ada seorang duduk di atas tahta itu. Dan dia tampak seperti permata yaspis dan permata sardis. Dan ada suatu pelangi melingkupi tahta itu. Dan rupanya bagaikan zamrud. Siapakah seorang yang duduk di atas tahta tersebut? Ya, itu adalah Allah. Allah dinyatakan sebagai permata yaspis dan permata sardis. Ini berarti langit dan bumi. Langit yang berwarna biru seperti permata yaspis dan bumi yang berwarna merah seperti permata sardis. Melambangkan langit dan bumi. Dengan kata lain, yang duduk di atas tahta melambangkan pencipta langit dan bumi. Dan ada juga pelangi melingkupi tahta itu. Pelangi dalam Kejadian 9 ayat 13 adalah tanda perjanjian. Dan setelah air bah di zaman Nuh, karena sebagai tanda perjanjian Allah menaruh pelangi, bukan? Dan juga dikatakan jamrud. Zamrud adalah batu berharga yang kekal. Warna hijau itu juga melambangkan tidak layu. Artinya perjanjian Allah itu kekal. Ini sama dengan gambar Allah yang dinubuatkan oleh Yehezkiel dengan baik. Sekarang kita pergi ke ayat 4. Ada 24 tua-tua yang mengelilingi tahta itu. Ada 24 tahta lain. Dan duduk di atasnya 24 tua-tua. Mereka memakai pakaian putih dan memiliki mahkota emas. 24 tua-tua, mereka adalah 24 roh yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan kerajaan Allah. Di surga dunia rohani, banyak roh-roh yang bukan hanya duduk, tidak melakukan apa-apa, atau hanya berkeliaran, tetapi ada pekerjaan Allah di kerajaan Allah. Jadi, mereka adalah yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Kalau ada presiden, mereka yang membantu presiden mengurusi pemerintahan negara seperti para menteri pemerintahan. Demikian juga 24 tua-tua seperti yang bertanggung jawab atas administrasi. Mereka seperti pegawai negeri yang membantu raja. Memakai pakaian putih melambangkan kebenaran. Mahkota emas melambangkan kemuliaan. Sekarang mari kita lihat ayat 5. Dari tahta itu keluar kilat, bunyi guru yang menderu. Apakah artinya semuanya ini? Kilat artinya gambaran pergerakan roh yang cepat. Dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 14, kita juga dapat melihat bagaimana para malaikat di surga begitu cepat seperti kilat. Ada juga bunyi guru yang menderu, itu adalah suara administrasi Allah. Untuk menggenapi firman Allah, perintah Allah, Allah memberi perintah. Dan juga suara menerima perintah itu dan memenuhi perintah itu. Lalu di dunia rohani, mengapa mereka begitu sibuk bergerak keliling? Ini karena mereka begitu sibuk menggenapi rahasia Allah, wahyu. Dan juga di hadapan tahta Allah, ada 7 lampu yang menyala-nyala. Ini disebut 7 roh. Mereka adalah ketujuh utusan yang mengucapkan firman Allah atas nama Allah. Sekarang ada peran ketujuh roh. 7 roh kadang-kadang disebut 7 lampu. Sekarang ini untuk menggambarkan tugas mereka. Lampu menerangi kegelapan. Jadi hati seseorang yang tidak mengenal firman Allah, hatinya itu diterangi oleh firman Allah. Maka oleh karena itu ketujuh roh, mereka mempunyai tugas mendidik. Dan juga ketujuh roh ini juga disebut sebagai 7 mata. Mata memungkinkan kita untuk melihat, untuk mencari,
Sehingga ketujuh roh di hadapan tahta Allah, mereka seperti pengawasnya Allah. Mereka menjadi mata Allah. Mereka pergi ke seluruh bumi dan kemudian melihat dan melaporkan kembali kepada Allah. Mereka juga memiliki tugas inspeksi. Jadi inilah tugas ketujuh roh. Sekarang berikutnya ayat 6. Di hadapan tahta Allah ada lautan kaca. Apakah lautan kaca tersebut? Untuk memahami lautan kaca, di masa lalu, Musa, dia telah melihat hal-hal surgawi dan dia membuat sesuatu yang mirip dengan contoh dan bayangan itu di bumi. Itu adalah tabernakel. Di tabernakel, di depan tabernakel ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan dibuat dari cermin-cermin yang digunakan oleh para perempuan yang sedang melayani di depan kemah pertemuan. Itu adalah sebuah bejana. Tetapi bagi imam, untuk masuk ke dalam tabernakel, mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka di bejana ini. Jika tidak, itu adalah dosa dan mereka akan mati. Jadi mereka harus mencuci tangan dan kaki mereka. Tetapi Musa melihat hal-hal surgawi. Dan di bumi adalah sebuah bejana pembasuhan. Pada zaman Salomo, ini juga disebut laut. Tapi seperti yang kita lihat di Ibrani 8 ayat 5, ini adalah suatu contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ini bukan kenyataan. Lalu, bukan mencuci tangan dan kaki fisikal kita yang paling penting, tetapi yang paling penting untuk membasuh batin kita, bukan? Apa yang bisa membasuh batin kita? Itu adalah firman Allah. Jadi kenyataannya adalah firman Allah lah yang membersihkan batin kita, sehingga Yesus berkata kepada para murid, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di depan tahta Allah ada firman Allah. Ini adalah firman dari kitab yang terbuka di depan tahta Allah. Jadi di hadapan tahta Allah selalu ada firman Allah. Di mana ada Allah, di situ ada firman. Dan di mana ada firman, di situ juga ada Allah. Lautan kaca ini kita mempelajari Wahyu pasal 15. Sekali lagi kita akan mempelajarinya secara lebih detail. Juga di sini ada 4 makhluk hidup. Dan penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Jika ini benar-benar fisikal, sangat menakutkan, bukan? Apa sajakah keempat makhluk hidup tersebut? Mereka mengacu pada 4 penghulu malaikat. Keempat penghulu malaikat dan Alkitab dalam Wahyu pasal 12, mereka bahkan berperang melawan organisasi naga, dan juga dalam Wahyu pasal 6 bahkan menghakimi bangsa pilihan yang telah bermurtad. Jadi keempat penghulu malaikat dalam Alkitab, mereka melakukan pekerjaan peperangan dan penghakiman. Mereka seperti para perwira militer yang membantu negara. Lalu, mata. Apakah mata itu? Mata bukanlah mata fisikal, tetapi berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa tentara surgawi. Para malaikat dalam Mazmur pasal 103 disebut sebagai penghuni-penghuni surgawi. Dalam Yosua pasal 5 ayat 14 dan 15, keempat malaikat itu disebut juga sebagai panglima tentara. Jadi keempat penghulu malaikat itu seperti para panglima tentara. Tetapi sekarang keempat makhluk hidup, 4 penghulu malaikat di Yehezkiel pasal 10 di sana juga dikatakan sebagai kerub. Dan kemudian seperti yang kita lihat pada ayat 7, sekarang kita berbicara tentang peran keempat makhluk hidup. Dalam Wahyu pasal 4, keempat makhluk hidup ini terlihat seperti singa, lembu, manusia, dan elang. Karena setiap makhluk hidup adalah satu binatang. Tetapi seperti yang kita lihat di Yehezkiel pasal 1, masing-masing dari keempat makhluk itu sebenarnya semuanya memiliki gambar keempat binatang. Apa artinya ini? Singa adalah yang menghakimi seseorang seperti binatang. Orang yang tidak mengerti firman Allah itu seperti binatang rohani. Tetapi melakukan peran menghakimi orang seperti itu adalah seperti binatang. Sapi sekarang membajak ladang hati dan mencabut lalang-lalang. Ini adalah penghakiman seperti itu. Sekarang seekor lembu akan membajak ladang, tetapi penghulu malaikat akan membajak ladang hati seseorang dan melakukan firman penghakiman untuk mencabut lalang. Seseorang yang memiliki pemikiran rasional akan mampu melihat kebenaran dan kebenaran yang salah. Dan juga elang. Elang adalah burung. Burung secara rohani berarti roh. Jadi ia memiliki peran menghakimi roh.
Jadi masing-masing berbicara tentang peran yang berbeda, tetapi masing-masing dari keempat makhluk hidup memiliki peraturan-peraturan yang berbeda. Dan juga sekarang di ayat 8, keempat makhluk hidup itu memiliki 6 sayap. Apakah ke-6 sayap? Ini mengacu pada 6 tua-tua yang membantu penghulu malaikat. Sekarang sayap. Sayap memungkinkan tubuh untuk pergi dengan baik kemana ia ingin pergi sehingga dapat berjalan dengan baik. Ini membantu sehingga dapat bekerja dengan baik. Jadi ini adalah 6 tua-tua yang membantu penghulu malaikat, yang adalah 4 makhluk hidup. 6 tua-tua, jadi 6 kali 4 itu akan menjadi 24. 24 tua-tua. Jadi keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua, mereka selalu bekerja sama melalui Alkitab. Kita juga bisa mengeceknya. Baik, apakah saudara sudah bisa memahami dengan baik sampai di sini? Sekarang kerajaan surga di dunia rohani. Beginilah tahta Allah dan strukturnya. Sekarang kerajaan surga ini, Yohanes baru telah melihatnya. Tetapi apa yang penting? Kerajaan surga ini, meskipun kita ingin pergi ke sana, itu adalah tempat di mana Allah berada, dan kita ingin melihatnya, bukan? Siapa yang mau pergi ke kerajaan surga, silakan angkat tangannya. Ya, tentu semua orang ingin pergi ke kerajaan surga. Tapi bagaimana caranya kita bisa masuk kerajaan surga? Kerajaan surga tempat Allah berada, apakah itu tempat yang kita tuju atau kerajaan surga yang datang pada kita? Saya juga, sebelum menyadari firman tersingkap, saya hanya berpikir begitu saya mati, saya akan pergi ke kerajaan surga. Tetapi apa jawabannya? Melalui Wahyu pasal 4 ayat 8. Mari kita baca. Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Amin. Ya, saudara telah membacanya dengan baik. Saudara sekalian, sudahkah saudara menemukan jawabannya? Ya, kerajaan surga tempat Allah berada. Apakah kita pergi ke sana atau datang kepada kita? Ya, dikatakan itu akan datang. Allah dan kerajaan surga datang kepada kita. Jadi ketika kerajaan surga turun, kapan datangnya? Dan kemana perginya? Kita harus tahu, bukan? Kapan datangnya? Jawabannya adalah pada waktu kegenapan Wahyu. Ketika Wahyu pasal 21 digenapi, Allah bersama dengan kerajaan surga yang dijanjikan akan datang. Lalu di mana itu akan datang? Saat kita mengikuti firman Wahyu, itu adalah Wahyu pasal 21. Dikatakan akan turun ke langit yang baru dan bumi yang baru. Di langit yang baru dan bumi yang baru ini ada orang-orang berkumpul di sini. Dan dikatakan tempat tinggal Allah akan bersama-sama dengan orang ini. Jadi Allah akan hidup bersama dengan mereka selama-lamanya. Lalu, jika kita memiliki harapan kerajaan surga dan hidup yang kekal, bukankah kita harus pergi ke langit yang baru dan bumi yang baru ini? Karena orang-orang ini, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, akan dapat menyambut dan menerima Allah ketika kerajaan surga turun. Akan sangat bagus jika kita adalah kenyataan dari orang-orang itu, bukan? Lalu siapa orang-orang ini? Kepada siapa kerajaan Allah akan turun? Pertama-tama, supaya Allah dapat turun dan tinggal bersama, harus ada Dia yang menang, yang harus berperang melawan setan, pengikut Nikolaus. Mereka, menurut Wahyu 13, adalah yang menerima otoritas dari naga, pendeta palsu milik iblis, yaitu binatang berkepala 7 dan bertanduk 10, organisasi palsu milik iblis. Dengan berperang melawan mereka dan menang, berdasarkan Wahyu 3 ayat 12, Allah, Yesus, dan kerajaan surga akan bersama dengan Dia yang menang. Dan Dia juga akan dapat duduk bersama di atas tahta Yesus. Dan juga saat Dia menang, Dia menjadi Israel. Dia tidak hidup dengan Allah hanya sendirian, tetapi saat Dia menyebarkan firman ke banyak orang. Di Wahyu pasal 7 ada juga ke-12 suku yang termeterai dan kumpulan besar orang banyak yang berjubah putih. Di ke-12 suku, Allah berkata Allah akan datang dan akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ke-12 suku ini adalah tempat Dia yang menang berada. Ini adalah tempat di mana Allah turun. Dalam kitab Matius, mereka disebut orang-orang percaya yang seperti domba. Jadi oleh karena itu, di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan Yesus akan datang dan menyiapkan tempat. Yesus yang menyediakan tempat dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34
Ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersamanya, dia akan duduk di atas tahtanya dalam kemuliaan surgawi. Semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan orang-orang akan dipisahkan, domba dari kambing-kambing. Dan orang-orang yang percaya seperti domba, dikatakan mereka akan menerima kerajaan surga yang disiapkan sejak dunia diciptakan. Lalu siapa orang-orang ini? Yohanes pasal 14 ayat 23. Siapapun yang mengasihiku akan menuruti ajaranku, dan mereka akan menerima kasih Allah, dan juga kita, ketika Yesus datang, kita akan bersama-sama dengan mereka. Jadi dengan kata lain, orang-orang percaya seperti domba adalah orang-orang yang menuruti firman-firman Yesus. Lalu apa Yesus katakan? Yesus berkata, kerajaan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang menghasilkan buah bagi kerajaannya. Kemudian ketika firman-firman ini digenapi, harus ada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Bangsa itu adalah Shincheonji, 12 suku yang berbuah setiap bulan. Ini sesuai dengan janji Wahyu pasal 22. Pada ke-12 suku itu, tahta Allah berada bersama dengan mereka, sesuai dengan janji ini. Lalu apakah benar kerajaan surga dunia rohani yang bersama dengan ke-12 suku di Shincheonji? Baik, ini yang membuat saudara penasaran, bukan? Lalu agar Allah benar-benar berada bersama, sebelum Allah datang, pasti ada tempat di bumi ini. Itu pasti tempat di mana Allah bisa turun, bukan? Lalu apakah itu benar-benar tempat Allah bisa turun? Bagaimana kita bisa tahu itu? Untuk mengetahui ini, yang harus kita sadari adalah alasan surga dunia rohani, mengapa itu diperlihatkan. Sekarang Yesus telah memperlihatkan surga dunia rohani kepada Yohanes baru. Alasan mengapa hal itu diperlihatkan agar kerajaan Allah, tempat Allah yang akan turun di bumi itu akan dapat diciptakan. Jadi bahkan Yesus yang telah naik ke surga ingin menciptakan kerajaan Allah di bumi ini. Dan di zaman sekarang, sesuai dengan kehendak Yesus, seseorang yang telah naik ke surga dunia rohani dan melihatnya, alasan maka diperlihatkan bukan hanya dengan melihatnya dan berakhir di sana, tetapi untuk menciptakan kerajaan Allah di bumi ini. Bagaimana seharusnya dibuat? Yesus mengatakan ini dalam doa Bapa kami. Kehendak Allah agar terjadi di bumi seperti di surga. Jadi karena itu, sekitar 3.500 tahun yang lalu dari hari ini, zaman Musa, agar Allah bisa tinggal dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, Allah menunjukkan hal-hal surga kepada Musa dan menyuruhnya untuk membangunnya di bumi seperti di surga. Dia membangun sebuah kemah suci. Dan bahkan 2.000 tahun yang lalu, Dia juga berkata, dia juga melihat hal-hal apa yang Bapa tunjukkan kepadanya dan kemudian juga melakukan pekerjaan yang sama seperti Bapa. Jadi di zaman hari ini, pada saat kegenapan Wahyu, yang telah dilihat adalah surga dunia rohani. Kemudian ketika digenapi di bumi ini, kehendak Allah harus terjadi di bumi seperti di surga. Kemudian kerajaan bangsa itu yang bersama-sama dengan dia yang menang, Yohanes baru, di bumi ini harus diciptakan menurut bagaimana struktur kerajaan Allah di dunia rohani. Seolah-olah mengecapnya di bumi ini. Itu sebabnya struktur Shincheonji seperti ini. Ada yang menang, ada 24 departemen, 7 pemimpin pendidikan, ada 4 kelompok, ada firman yang tersingkap, ada juga 12 pemimpin suku. Dan jika kita melihatnya lebih luas, dengan dia yang menang ada di center, Allah, Yesus, dan surga dunia rohani bersama dengan dia yang menang. Dan melalui dia yang menang, kita dapat memperoleh firman dan kerajaan Allah terjadi, digenapi di bumi ini. Kemudian harus ada 24 pemimpin departemen yang bertanggung jawab atas administrasi. Ada juga 7 pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab atas pendidikan. Ada juga 4 makhluk hidup yang bertanggung jawab atas peperangan dan penghakiman. 4 kelompok, yaitu kelompok senior, kelompok pria, kelompok wanita, dan kelompok pemuda. Dan seperti lautan kaca, firman Allah di hadapan tahta Allah. Dengan firman yang tersingkap ini, kita selalu mampu membasuh batin kita untuk menjalankan kehidupan iman yang benar di hadapan Allah. Untuk masuk ke sini, seseorang tidak bisa begitu saja masuk. Seseorang harus melalui 12 pintu gerbang. Salah satu dari 12 pintu gerbang itu adalah 12 pemimpin suku. 12 pemimpin suku menjadi 12 pintu gerbang. Dan di sini setiap suku menghasilkan buah setiap bulan, dan itu adalah kegenapan fisikal dari menghasilkan buah.
Lalu menjadi apakah ini? 이것 자체가 Itu 뭐가 menjadi 되겠습니까? suatu kerajaan, 정말 하나님이 struktur, 이 땅 가운데 organisasi di 오시면은 mana kerajaan Allah dapat 나라와 turun. 조직으로 만들게 된 것 아니겠습니까? 그래서 Di seluruh desa global ini, di 어떤 manakah 것이 tempat yang telah diciptakan 이렇게 seperti 천지를 gambaran 향한 kerajaan 그대로 surga di dunia rohani saat ini? 오늘날 신천지 Hari ini, 이렇게 Shincheonji telah 천지를 diciptakan 그러면 seperti ini. 이렇게 그림만 Kemudian, 보고 hanya dengan melihat gambar seperti ini akan 그래서 sulit 실제 dipahami. 사진을 가져왔어요. Jadi, oleh karena itu kami juga memiliki foto-foto 그래서 kegenapan 신천지 fisika. 12지파 Baik, ini 보좌석에 dia 일상입니다. formasi foto-foto kegenapan fisikal dari kedua-belas suku Shincheonji. 1995년입니다. 3월 Waktu itu, 14일 14 Maret tahun 대한민국 1995, 수원 di 공설 Republik Korea, 운동장에서 itu adalah di Provinsi Gyeonggi-do, Stadion Umum Suwon. Suatu hari di dalam 1 jam, semua pemimpin suku dan 24 departemen, semuanya telah ditunjuk. Mereka semua bersumpah di hadapan Allah. Seperti inilah kedua-belas suku Shincheonji dibentuk. Pendirian Shincheonji adalah 14 Maret tahun 1984. Sekitar 10 tahun kemudian, ketika orang-orang telah berkumpul, struktur ini terbentuk. Dan mulai saat itu Shincheonji berkembang sangat pesat. Begitu banyak orang yang mengikuti firman kebenaran masuk melalui 12 pintu gerbang. Dan kemudian pada tahun 2019, seperti yang saudara sekalian telah ketahui, di Shincheonji ke-12 suku, 100.000 wisudawan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 1 tahun. 100.000 orang telah mengikuti firman kebenaran ke Shincheonji. Jadi buah-buah sulung ini diberikan kepada Allah. Itu adalah suatu ibadah kelulusan. Jadi sekarang menurut Wahyu pasal 4, melihat hal-hal surgawi dan menciptakannya di bumi seperti di surga. Semuanya itu hanya satu tempat melalui seorang yang telah melihatnya melalui Yohanes Baru. Pendeta yang dijanjikan adalah tempat Shincheonji 12 suku yang merupakan kerajaan Allah. Tempat Allah berjanji untuk turun. Lalu bukankah kita harus pergi ke tempat ini? Bukankah kita ingin pergi ke sini? Bagaimana kita bisa pergi ke sini? Cara untuk pergi ke sini itu yang akan dijelaskan dalam Wahyu pasal 5. Sekarang Wahyu pasal 5, judulnya adalah Gulungan Kitab yang Dimeteraikan. Dimeteraikan dengan 7 meterai. Sekarang Yohanes yang naik ke dunia rohani, dia melihat sebuah gulungan kitab yang dimeteraikan di tangan kanan Allah, yang dimeterai dengan 7 meterai. Dan firman-firman dari peristiwa itu dituliskan dalam Wahyu pasal 5. Waktu penggenapannya sama dengan Wahyu pasal 4, yaitu setelah mengirimkan surat-surat di Wahyu pasal 2 dan 3. Lokasi peristiwanya adalah di depan tahta Allah. Sekarang apakah yang ada di sana? Itu adalah sebuah gulungan kitab yang dimeteraikan di tangan kanan Allah yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan Yesus mengambil gulungan kitab yang dimeteraikan. Itulah yang telah Yohanes lihat. Apa yang telah dilihatnya adalah saat Yesus mengambil gulungan kitab yang dimeteraikan itu, keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua yang bersuka cita dan sekarang tersungkur di hadapan anak domba dan menyanyikan suatu nyanyian baru. Isi dari nyanyian baru adalah bahwa melalui darah Yesus, banyak orang telah dibeli dan mereka dijadikan sebagai kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Kerajaan dan imam-imam Allah yang diciptakan adalah apa yang dikatakan. Lalu bagaimana hal ini bisa digenapi? Yesus mengambil gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Alangkah hebatnya peristiwa yang membuat semua malaikat bersuka cita dan begitu bahagia dapat dilihat melalui firman-firman di Wahyu pasal 5. Pertama-tama, di dalam Wahyu pasal 5, ayat 1, 2, dan 3, mari kita baca. Wahyu 5 ayat 1-3, maka aku melihat di tangan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Amin. Ya, saudara sudah membaca dengan baik. Sekali lagi saya tekankan, saudara sekalian, di Wahyu setiap pasalnya ada satu orang yang melihat dan mendengar peristiwa itu. Dalam Wahyu pasal 4 dikatakan aku melihat. Dan di dalam Wahyu pasal 5 juga dimulai dengan aku melihat. Seorang yang telah melihat adalah pendeta yang dijanjikan, Yohanes Baru. Siapa yang Yohanes Baru lihat?
Dia melihat Allah sedang duduk di atas tahta, dan di tangan kanannya ada sebuah gulungan kitab yang dimeteraikan, yang dimeterai dengan 7 meterai. Gulungan kitab macam apakah ini? Apakah yang membuat dimeteraikan begitu keras sehingga tidak ada seorang pun di sorga atau di bumi yang dapat membacanya atau melihat di dalamnya yang Allah pegang ini? Tidakkah saudara-saudara penasaran dengan sebuah kitab ini? Untuk memahami kitab ini, mari kita pergi ke zaman Perjanjian Lama. Karena di dalam Perjanjian Lama ada sebuah gulungan kitab yang dimeteraikan juga. Jika kita memahaminya dengan baik, maka kita dapat memahami gulungan kitab yang dimeteraikan di tangan Allah. Sekarang melalui Wahyu di Perjanjian Lama saya menjelaskan. Pertama-tama, Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 14. Sekarang Allah berkata, "Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata." Jadi seorang yang tidak bisa melihat. Lalu mengapa? Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Para nabi dan para pelihat, dan Dia telah memejamkan mata dan telinga mereka. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi. Jadi para nabi tidak bisa melihat. Apakah dimaksud ini secara fisikal? Bukan. Apa yang tidak bisa mereka lihat? Bagi engkau seluruh penglihatan ini tidak lain adalah firman-firman yang dimeteraikan di dalam sebuah gulungan kitab. Jadi seluruh penglihatan ini tidak lain adalah firman-firman yang dimeteraikan dalam sebuah gulungan kitab. Lalu apakah penglihatan? Penglihatan berarti sesuatu yang diperlihatkan, tapi bukan kenyataan yang sesungguhnya yang diperlihatkan. Hanya penglihatan untuk siapa? Kepada para nabi. Jadi peristiwa masa depan diperlihatkan kepada nabi, ditunjukkan bukanlah kenyataan sebenarnya, melainkan penglihatan. Jadi meskipun tertulis, nabi tidak mengetahui artinya. Jadi penglihatan ini menceritakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi oleh karena itu adalah suatu nubuat. Nubuat tentang peristiwa masa depan yang ditunjukkan dalam sebuah penglihatan. Jadi ketika dituliskan seperti yang terlihat, maka hanya seperti gulungan kitab tertutup yang tidak dapat dipahami orang. Engkau memberikannya kepada seorang yang dapat membaca, seseorang yang mengaku mengetahui Alkitab dengan baik, tetapi mereka mengatakan mereka tidak dapat mengetahuinya karena dimeteraikan. Jika engkau memberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca, mereka juga berkata, aku tidak bisa membaca karena saya tidak tahu cara membaca. Seorang yang bisa membaca berbicara tentang pendeta, seorang yang tidak bisa membaca berbicara tentang anggota jemaat. Demikian tidak ada yang tahu. Jadi siapa yang buta? Inilah orang-orang yang menjadi buta. Sekarang jika mereka tidak mengerti, mereka harus mengatakan bahwa mereka tidak mengerti. Namun apa yang terjadi adalah para pendeta menafsirkan firman Allah, firman nubuat Allah, dengan ajaran manusianya sendiri atau perintah-perintah yang diajarkan oleh manusia. Lalu apa akibatnya jika seseorang menerima perintah-perintah yang diajarkan manusia? Mereka berkata Tuhan, Tuhan dengan mulut mereka, tetapi hati mereka menjauh dari Allah. Allah ada di mana? Allah ada di hati manusia. Tetapi karena hati ini jauh dari Allah, mereka menjalani kehidupan iman yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan, yaitu perintah-perintah yang diajarkan oleh manusia, sama sekali bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu masalahnya Allah, apakah Dia membiarkan gulungan kitab itu dimeteraikan menjadi tertutup selama-lamanya dan berakhir di sana? Tidak, karena di Habakuk 2 ayat 2 dan 3 Dia berkata, penglihatan ini, wahyu ayat Allah, gulungan kitab yang dimeteraikan ada waktu yang ditentukan dan Allah pasti akan menggenapi rencana Allah pada waktunya. Kemudian, gulungan kitab yang dimeterai, penglihatan, itu adalah sebuah kitab yang pasti akan digenapi oleh Allah, bukan? Lalu bagaimana hal itu digenapi? Dan bagaimana itu menjadi terbuka? Dan kemudian bagaimana arti sebenarnya disampaikan kepada kita? Itu dituliskan dengan sangat baik oleh Yehezkiel pasal 1, 2, dan 3. Sekarang, saat ini terjadi adalah ketika bangsa pilihan Allah menyembah dewa-dewa bangsa lain dan melalui bangsa lainnya, Babel, bangsa pilihan sekarang berada di bawah penawanan bangsa-bangsa lain. Pada saat bangsa pilihan berada di bawah penawanan bangsa lain, Allah datang dan memilih satu orang. Dan itu adalah Yehezkiel. Yehezkiel ditunjukkan surga dunia rohani. Yehezkiel sangat terkejut sehingga dia jatuh tertelungkup dan kemudian Allah membuatnya berdiri. Dan kemudian Allah, Dia membuka gulungan kitab yang termeterai itu. Jadi, gulungan kitab sekarang menjadi terbuka.
Ini adalah kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka diberitahukan kepada Yehezkiel untuk memakannya, dan kitab yang dia makan, sekarang pergi, sampaikan kepada bangsa yang memberontak. Jangan pergi ke tempat lain, bukan kepada bangsa-bangsa lain yang kau datangi yang berbangsa asing. Tidak, kau pergi ke kaum Israel yang memberontak. Ketika engkau menyampaikannya, mereka tidak akan mendengarkan kau. Meskipun mereka tidak mendengarkan, tidak apa-apa. Ini adalah firman-firmanku, hanya pergi dan sampaikan. Katakan ini perintah atau firman Tuhan. Kau cukup pergi dan menyampaikan. Itu adalah perkataan Allah. Kemudian Yehezkiel, dia telah melihat ini dalam suatu penglihatan, dan dia menuliskan. Tentu ketika digenapi, bukan waktu itu ketika dituliskan. Waktu penggenapan adalah kedatangan Yesus pertama. Yesus, dialah yang telah menerima kitab yang terbuka dari Allah, dan dia menyampaikannya kepada bangsa yang memberontak. Ada seorang perempuan dari bangsa lain datang kepada Yesus dan berkata, "Bisakah engkau membantu putriku?" Lalu apa kata Yesus? "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan apa yang Yehezkiel alami? Yesus berbicara tentang firman-firman itu. Jadi itu berarti Yesus menggenapi perkataan Yehezkiel. Jadi orang-orang ini ketika mereka mendengarkan firman-firman dari Yesus, apakah mereka dengar? Tidak, mereka tidak dengarkan. Dan kemudian Yesus berkata, "Firman yang kamu dengar bukanlah firmanku, itulah firman Bapa." Jadi Yohanes 14 ayat 24, itulah yang Yesus katakan. Lalu yang penting adalah wahyu ini yang Yesus sampaikan adalah yang telah dibuka. Itulah yang disampaikan, kehendak Allah yang sebenarnya kepada orang-orang yang selama ini hanya diajarkan perintah-perintah yang diajarkan oleh manusia. Ini untuk mengajar mereka lagi tentang kehendak Allah yang sebenarnya. Orang yang tidak menerimanya, bagi mereka yang telah menerimanya, mereka menerima wahyu dari Yesus, mereka dapat mengenal Allah yang benar. Bagi bangsa Israel yang telah mengajarkan hukum Taurat, mereka dulu mengira Allah berada bersama mereka. Tetapi sebenarnya Allah berada bersama Yesus. Itulah yang harus disadari orang-orang yang menerima wahyu. Lalu apa yang terjadi ketika saudara mengenal satu-satunya Allah yang benar? Dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Dengan mengenal Allah, seseorang dapat menerima hidup yang kekal. Mengapa? Karena orang mengenal Allah di mana Allah berada. Orang akan pergi ke tempat di mana Allah berada. Jadi ketika gulungan kitab yang dimeteraikan itu terbuka dan pendeta itu yang telah menerima firman yang terbuka itu menerima firman dari pendeta, itu adalah cara menerima wahyu. Ini adalah cara untuk menerima firman Allah. Ini adalah cara untuk mengenal Allah. Ini adalah cara untuk menerima hidup yang kekal. Ini sangat penting dan beginilah cara wahyu perjanjian lama telah disampaikan. Kemudian, di zaman sekarang, pada waktu kedatangan kedua, ada juga sebuah kitab, gulungan kitab yang dimeteraikan di tangan kanan Allah. Kitab macam apa itu? Kitab macam apa yang Allah sembunyikan dengan cara demikian? Kitab ini adalah kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Jadi disembunyikan, bukan? Apa yang tersembunyi adalah sebuah penglihatan, itu adalah sebuah nubuat. Lalu di antara ke-27 kitab perjanjian baru, manakah yang merupakan satu nubuat? Itu adalah wahyu, bukan? Tapi itu tersembunyi. Bagaimana itu disembunyikan 2000 tahun yang lalu? Itu adalah penglihatan yang ditunjukkan kepada Rasul Yohanes. Jadi karena Rasul Yohanes hanya menuliskan penglihatan yang ditunjukkan kepadanya, itu dituliskan dalam perumpamaan. Jadi Allah telah menyembunyikan kitab wahyu dalam perumpamaan-perumpamaan yang dinyatakan sebagai dimeteraikan dengan 7 meterai dan Allah memegangnya. Dalam Matius pasal 13 ayat 10 sampai 15 sebagai cara untuk menyembunyikan rahasia kerajaan surga, Yesus berbicara dalam perumpamaan-perumpamaan. Yesus dulu tidak melakukan ini atas kemauan sendiri, tidak. Itu sudah 1000 tahun sebelumnya dalam Mazmur 78 ayat 2 Allah telah mengatakan dia harus berkata-kata dalam perumpamaan. Lalu dalam kitab wahyu, apakah yang tersembunyi di sini? Jadi isi yang tersembunyi di sini adalah rahasia Allah yang harus Allah genapi. Menurut saudara, apa yang harus digenapi oleh Allah? Sejak zaman dosanya Adam, Allah telah bekerja sangat keras untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di bawah kematian, untuk menyelamatkan mereka dari dosa, untuk memberikan mereka keselamatan. Bersama dengan kerajaan surga dan memiliki hidup yang kekal, bukankah itu kehendak Allah? Semua rahasia Allah itu tersembunyi di dalam kitab wahyu ini. Selanjutnya, karena dosa, Allah dulu harus pergi. Jadi oleh karena itu, bukankah itu alasan mengapa semua
orang berada di bawah kematian. Jadi oleh karena itu, untuk menyingkirkan dosa dan juga untuk menangkap dan mengunci setan yang telah membuat manusia berdosa, maka itulah mengapa Wahyu ada perang yang dituliskan. Dan juga bahkan berperang dan mengalahkan iblis dan menguncinya di dalam jurang maut. Itu adalah rencana Allah yang telah dituliskan. Tetapi setan seharusnya tidak mengetahuinya, bukan? Dan setan tidak boleh mengganggu pekerjaan ini. Itulah sebabnya Allah menyembunyikannya. Bisakah kita mengerti? Lalu saya ingin menanyakan satu hal kepada saudara. Sekarang, seperti yang telah Yohanes baru lihat di dunia rohani, ada sebuah gulungan kitab yang dimeteraikan di tangan karena Allah. Ini adalah kitab Wahyu. Lalu bukan sembarang kitab yang kita punya, bukan? Kitab yang dimiliki Allah ini, siapa yang menuliskan? Dan bagaimana ini dituliskan? Nah, di dalam Yesaya pasal 14 ayat 24, Allah telah berkata, rencana Allah yang dia akan genapi di masa depan, semua tujuannya itu pasti akan digenapi. Allah bahkan bersumpah bahwa dia akan menggenapinya. Kemudian, semua kegenapan ini terjadi pada akhir zaman. Lalu siapa yang menuliskan kitab ini? Janji ini yang harus digenapi oleh Allah adalah Allah sendiri yang telah menuliskannya. Dan dia memiliki kitab ini ketika tidak ada yang mengetahuinya. Jadi oleh karena itu tidak ada seorang pun di surga, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat membuka dan membaca dalamnya. Tetapi kemudian, benarkah tidak ada yang tahu? Dan adalah benar setiap orang mengatakan mereka tidak tahu? Tetapi kemudian adalah benar bahwa tidak ada yang tahu, bukan? Dan adalah benar setiap orang mengatakan mereka tidak tahu. Tetapi seperti yang kita lihat di Yesaya pasal 29, orang bisa membaca, tetapi tidak bisa membaca dan tidak ada yang bisa membaca. Tetapi seperti halnya dulu tafsiran manusia pada waktu itu. Bahkan hari ini ada tafsiran tentang Wahyu, tetapi masalahnya tafsiran mereka semua berbeda. Itulah masalahnya. Alkitab mengatakan kita tidak boleh menambah mengurangkan kitab Wahyu. Alasannya karena akan digenapi seperti yang dituliskan. Tetapi ketika digenapi, orang-orang diajarkan untuk ditambahkan atau dikurangkan dari kitab Wahyu, maka mereka akan bingung. Mereka tidak dapat percaya pada kegenapannya. Jadi oleh karena itu hal seperti itu menjadi suatu dosa yang besar. Jadi itulah sebabnya orang seperti itu tidak dapat masuk surga, malah petaka ditambahkan kepada orang seperti itu. Ada pendeta-pendeta yang menafsirkan Wahyu oleh mereka sendiri. Ada juga seorang pendeta yang mengatakan bahwa gulungan kitab yang dimeteraikan adalah dokumen tanah. Ada juga pendeta yang mengatakan 4 makhluk hidup adalah 4 kitab Injil. Seperti yang kita lihat di Wahyu pasal 4. 4 makhluk hidup adalah penghulu malaikat. Tetapi, apakah karena jumlah yang sama? 4 makhluk adalah 4 kitab Injil? Makhluk hidup adalah makhluk hidup. Kitab Injil adalah kitab yang memberitakan kabar baik. Bagaimana mungkin makhluk hidup menjadi sebuah kitab yang adalah sama? Itu tidak benar. Ini menambahkan, mengurangkan Wahyu, mengajarkan secara salah, bahkan tidak mengajarkan Wahyu sama sekali, adalah mengurangkan Wahyu. Jadi oleh karena itu harus belajar dengan baik, kita harus bersaksi dengan baik, bukan? Tetapi tidak ada orang yang layak membuka gulungan kitab ini. Jadi oleh karena itu Yohanes menangis dengan amat sedihnya. Alasan mengapa dia menangis adalah karena jika materai-materai kitab tidak dibuka, isi dari kitab ini tidak akan tergenapi. Dan kerajaan dan keselamatan Allah juga tidak akan tergenapi. Kecuali Wahyu digenapi, rahasia Allah tentang kerajaan sorga dan hidup yang kekal tidak akan digenapi. Dan jika setan tidak ditangkap, kita akan selalu hidup di bawah dosa. Jadi Yohanes mengetahuinya, menangis dengan amat sedihnya. Kemudian bahkan Yohanes baru di zaman sekarang juga akan menangis seperti ini, bukan? Yang penting adalah saat Yohanes baru menangis sepertinya, ada salah satu dari tua-tua datang dan sekarang memberitahukan dia kabar baik. Apa beritanya itu? Ada seorang yang layak untuk membuka materai-materai itu. Siapakah itu? Di ayat 5, itu adalah singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Siapakah ini? Itu ada di Wahyu pasal 22 ayat 16. Tunas Daud. Itu adalah Yesus. Jadi siapa yang bisa membuka materai-materainya itu adalah Yesus. Tidak ada yang bisa membukanya, tetapi hanya Yesus yang bisa membukanya. Lalu, apakah artinya membuka materai-materai? Kita harus memahami ini, bukan? Membuka materai-materai berarti dulu dimeteraikan, tetapi membuka materainya ini adalah sebuah perumpamaan.
Pada kenyataannya, ini adalah firman janji yang tersembunyi di dalam perumpamaan-perumpamaan, bukan? Jadi ini adalah firman janji yang sekarang digenapi. Ketika digenapi, wujud-wujud fisikal akan muncul, dan wujud-wujud fisikal yang muncul akan ditunjukkan. Ini adalah wahyu. Jadi oleh karena itu, Wahyu pasal 6 dan pasal 8, Yesus, dia membuka materai-materai. Materai 1 sampai 6 di Wahyu pasal 6, dan terakhir, materai ke-7 di Wahyu pasal 8. Dan ketika materai-materai dibuka, wujud fisikal dari apa yang dituliskan itu muncul. Dan wujud-wujud fisikal yang telah muncul itu diberitahukan dengan meniupkan sangkakala. Untuk menjelaskannya dalam gambar, ada gulungan kitab yang dimeteraikan. Ada 7 bintang yang akan muncul dalam gulungan kitab termeterai ini. Tetapi ketika kegenapannya benar-benar terjadi, bukan 7 bintang yang muncul. Ini adalah 7 utusan yang muncul. Karena wujud-wujud fisikal telah muncul, ini adalah wahyu. Dalam Alkitab dituliskan sebagai bintang-bintang, tetapi kegenapannya fisikal itu ada 7 utusan. Kemudian kita mengerti, 7 bintang adalah 7 utusan. Lalu, yang juga penting adalah bagaimana syarat untuk membuka materai-materai. Syaratnya adalah karena dia telah menang. Lalu siapa yang Yesus perangi dan kalahkan? Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan Yesus berperang dan menang atas dunia. Lalu apakah yang dimaksud dengan berperang dan menang atas dunia? Dalam Efesus 2 ayat 2, penguasa kerajaan angkasa adalah setan, si iblis. Jadi oleh karena itu memerangi dan menang atas dunia itu berarti memerangi dan menang atas setan, si iblis. Mengapa ini adalah syarat untuk membuka materai-materai? Ini karena dia mengetahui identitas dan rahasia iblis. Karena dia telah berperang dan menang atas setan atau iblis, dia tahu identitas setan, rahasia setan, apa yang setan lakukan, apa yang setan katakan, dan bagaimana setan akan mengganggu. Jadi jika seseorang mengetahui bahwa itu adalah penipuan, apakah dia akan diperdaya oleh penipuan itu? Tidak. Dan juga ketika orang diperdaya oleh penipuan, tidak mengetahui orang ini adalah penipu, maka seseorang dapat memberitahukan mereka sehingga mereka orang-orang tidak bisa lagi diperdaya, bukan? Jadi ketika setan, bagaimana dia mengganggu pekerjaan Allah, tidak peduli bagaimana dia mengacaukannya, tetapi Yesus yang telah mengalahkan setan, mengenal setan. Sehingga oleh karena itu menjadi syarat bahwa dapat membuka materai-materai tersebut. Yang penting adalah ketika firman-firman nubuat digenapi, materai-materai dibuka, dan pada saat seperti itu yang Yesus katakan bahwa dia adalah menang di dunia rohani, di bumi ini pasti ada dia yang menang. Juga yang telah menang di muka bumi ini, supaya firman yang digenapi, supaya wujud-wujud kegenapan dapat disaksikan. Itulah sebabnya ketika materai-materai dibuka, ada seorang yang berada tepat di sebelah kegenapan, yang melihat semua kegenapan dan bersaksi tentangnya. Siapakah dia? Dia adalah pendeta yang dijanjikan Yesus, Yohanes baru. Itulah sebabnya dalam Amos 3 pas ayat 7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi oleh karena itu, seorang yang telah melihat Wahyu pasal 1, 2, dan 3, kepadanya diberitahukan untuk naik ke dunia rohani, dan dari Wahyu pasal 4 sampai akhir, semuanya ditunjukkan kepadanya. Dan setelah semuanya diperlihatkan kepadanya, dia diperintahkan untuk menggenapi di bumi. Di Wahyu pasal 22 ayat 8 dikatakan, aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya ini. Satu orang, bukan? Dan dia diperintahkan untuk bersaksi tentang hal-hal ini kepada gereja-gereja. Jadi setiap kali materai-materai dibuka, dan aku melihat, lalu aku mendengar, ada satu pendeta. Kita bisa memahami ini, bukan? Melalui pendeta ini kita dapat menerima kesaksian. Kemudian, melalui rute bagaimana wahyu itu disampaikan, kita juga bisa memikirkan bagaimana firman ini juga bisa disampaikan kepada kita. Sekarang, yang dapat membuka materai-materai adalah Yesus. Dan bahwa Yesus, anak domba itu, sekarang telah maju. Dan dia datang dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta. Siapa yang melakukan itu? Itu adalah anak domba, Yesus. Jadi Yesus menerima kitab dari Allah untuk melakukan apa? Untuk membuka materai-materainya. Nah, lalu seberapa pentingnya ini? Ayat 7 sangat penting. Sekarang di surga ada kegemparan yang penuh sukacita. Karena ini sekarang menunjukkan kepada kita awal bagaimana wahyu sekarang akan disampaikan. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya.
그에게 주사 Lalu Allah 그러면 telah memberikan 하나님께서 sesuatu 뭔가 kepadanya, 그에게 bukan? 주는 것 아닙니까? 뭘 주는 Apakah yang 겁니까? Allah telah berikan? 하나님이 주시는 것은 Adalah gulungan kitab yang 동화책을 dimeteraikan. 주는 Dan 거고 seorang yang 받은 menerimanya 그는 adalah 예수님이 Yesus, 되는 bukan? 거죠. Jadi itulah 그래서 mengapa 예수 wahyu 그리스도의 Yesus 계시가 Kristus, 되는 karena 거예요. Yesus 왜? menerima 동화책을 gulungan 예수님이 kitab yang 받으셔서 dimeteraikan 예수님이 dan Yesus 펼치시는 menyingkapkan, membukanya. 그래서 하나님이 Jadi 그에게 yang harus 주사 segera 반드시 terjadi adalah 속히될 일은 peristiwa-peristiwa 1장부터 dari seluruh 22장까지의 pasal 전장 Wahyu, pasal 살펴보겠습니다. 1 sampai pasal 22. 속히될 일을 Untuk menunjukkannya 누구에게? kepada 종들에게 hamba-hambanya 보이시기 apa yang harus 위해서 segera terjadi, ia 그 memberitahukannya 천사를 dengan 그종 mengirimkan 요한에게 malaikatnya 보내어 kepada hambanya, 지시하신 것이다. Yohanes. 그러면 Kemudian wahyu perlu 계시가 disampaikan. 전달이 돼야 되는데 Siapakah 그 poin 시작점은 awalnya sekarang? 누구십니까? Itu adalah 원래는 Allah. 하나님에게 있다가 Itu harus 예수님에게 diberikan kepada Yesus 넘어가야 supaya dimulai, 시작이 되는 bukan? 거죠. Jadi, 맞습니다. 그래서 seperti anak 어린 domba 양이 yang telah mengambil 하나님에게서 gulungan 책을 kitab yang 취하시는 dimeteraikan 것은 dari 매우 Allah, itu 중요한 adalah 일입니다. peristiwa yang sangat penting. 자, 그림을 Mari kita 통해서 lihat melalui 이것을 gambar 살펴보도록 ini. 하죠. Di tangan kanan 하나님의 Allah 오른손에 ada gulungan 일곱 kitab 일곱 yang 동안 dimeterai dengan 책이 7 있는데 meterai. Yesus 예수님이 ambil gulungan kitab yang 동안된 채로 dimeteraikan 책을 itu 취하시는 masih 겁니다. dimeterai. Tapi 그럼 이제 Yesus 예수님께서 membuka 책을 meterai-meterai 하나씩 itu 하나씩 satu 눈을 persatu 떼시면서 dan 이루시겠죠? firman digenapi. 이루시게 Ketika 되면 firman digenapi, 열려지게 kitab 됩니다. terbuka. 그리고 Wujud-wujud 실체가 다 fisika 나타났어요. muncul sesuai dengan 약속대로. janji. 근데 그 책을 Tetapi untuk menunjukkan 종들에게 kitab 보이시기 ini 위해서 kepada hamba-hamba seperti yang telah 그 dikatakan, 천사를 요한에게 maka 보내서 malaikat 그 itu dikirim 말씀대로 kepada 계속 Yohanes 10장에 dalam Wahyu 가보니까 pasal 10. 10장에 Kitab itu 가보니까 sekarang 이제 ada pada malaikat 책을 yang memilikinya dan 천사가 memberikannya 가지고 kepada 와서 siapa? 누구에게 먹여주게 Memberikannya 됩니까? kepada Yohanes agar dia 요한에게 makan. 먹여주게 되는 거죠. Jadi gulungan kitab 그래서 yang dimeteraikan 정해진 di dalam 책을 Wahyu 6장, pasal 6 8장에서 dan 8 임대로 adalah 이루시고 gulungan 펼쳐진 kitab 책을 meterai itu terbuka dan 10장에서 digenapi dan 천사에게 kitab yang 주고 dibuka itu 이제 diberikan 천사가 kepada 혼자 malaikat 가지고 di 있으면 안 Wahyu pasal 되겠죠. 10. 종 요한에게 Malaikat 줘야 되는 건 seharusnya tidak 아니겠습니까? memilikinya untuk 그래서 malaikat 오늘날 itu 새 sendiri, 요한에게 bukan? 말씀을 주는 거고 Oleh karena itu, 이 perlu 요한은 diberikan 어떻게 kepada 하는 Yohanes 겁니까? baru. 책을 Pada hari ini, 받아놓고 ketika Yohanes baru 많은 menerima dan 백성, memakannya, 나라와 harus 방언과 bernubuat lagi kepada 혼돈에게 banyak bangsa, kerajaan, 다시 bahasa, dan 예언해야 raja. 된다. Mengapa? Karena 왜? semua orang telah 다 menerima 사람의 perintah-perintah yang 개념으로 diajarkan 갖고 oleh 있기 때문에 manusia, maka perlu 다시 diajarkan 가르쳐줘야 kembali. 된다. Jadi mereka akan 그러면 menjadi 말씀을 orang-orang yang 듣는 menerima 자들이 firman. 있겠죠. Kepada semua 모든 gereja, 교회들에다가 firman akan 말씀을 전하게 disampaikan. 됩니다. Lalu mereka yang 그 menerima 말씀을 firman 받은 itu 사람들은 semuanya 다 pergi 천국 ke 가는 kerajaan 겁니까? sorga dan 다 menjadi 종들이 되는 hamba-hambanya. 겁니까? 아닙니다. Hamba-hamba 종들이라 adalah 하면 orang-orang yang mentaati 하나님의 firman 말씀을 Allah. 지키는 Oleh karena 자입니다. itu, wahyu ini 자, 그래서 diberikan 이 kepada 계시를 hamba-hamba, 종들에게 yang 전한다는 berarti 것은 di antara banyak 많은 orang yang 듣는 자들 mendengarnya, 가운데서 mereka yang 그 mengakui 말씀을 듣고 firman, dan mereka 인정하여 yang 나온 keluar, 사람들이 mereka 되겠습니다. menjadi hamba-hamba. Jadi 그래서 itulah 벌써 mengapa dalam Wahyu pasal 14장과 14 dan pasal 7장에서 7, 보니까 Wahyu Yesus Kristus ini, 예수님의 이 Yohanes, 계시, dia telah 주시는 이 menerimanya. 계시를 요한에게 받고 Dan mereka 그 yang telah 말씀을 들어 mendengarnya dari 수수되어 Yohanes 입맞은 사람들, adalah orang-orang yang 그 dituai dan 12지파 dikumpulkan. 사람들이 Mereka menjadi 종들의 wujud-wujud 실체가 되겠습니다. kegenapan dari hamba-hamba. 자, Ke-12 이해되시겠죠? suku. 자, 이렇게 Demikianlah 해서 wahyu 계시의 전달 disampaikan. 과정이 되는 Hanya 겁니다. dengan menerima wahyu, 계시를 seseorang 받아야 dapat 하나님을 mengenal 알게 Allah 되고 하나님을 dan 알아야 seseorang dapat 영생할 수 memiliki 있는 건 hidup yang 아니겠습니까? kekal. Dan yang sangat 자, 그럼 penting di 여기서 sini, kitab 중요한 ini, 것은 itu hanya diberikan 이 kepada 책은 satu 새 orang, 요한 한 Yohanes baru. 사람에게 먹여주셨습니다. Itulah sebabnya semua orang harus menerima 그렇기 firman ini 때문에 melalui 모든 siapa? 사람들은 누구에게 Itu 말씀을 받아야 bukan dari 됩니까? Allah, Yesus 하나님, atau 예수님, malaikat. 천사에게 받는 게 아니라 Melalui rute 계시의 전달 bagaimana 과정이 wahyu 약속대로 disampaikan seperti yang kita lihat, 하나님, 예수님, Allah, 천사는 Yesus dan 영이죠. malaikat berada di dalam roh, 그리고 tapi 새 Yohanes 요한은 baru di 육이죠. dalam daging. Hanya 이 untuk 책은 Yohanes baru 요한에게만 kitab ini diberikan 먹여줬죠. untuk dia makan. 그러니 Oleh karena 이 itu, 책은 hanya kitab ini yang 오직 dapat bersaksi. 요한에게만 증거받을 Kita 수 dapat 있게 됩니다. menerima kesaksian hanya 그래서 dari Yohanes baru. 하나님의 모든 Jadi 뜻에 Yohanes baru yang 말씀을 telah 받은 menerima 이 firman yang 요한은 tersingkap 이 ini, 책의 menurut 말씀을 perintah Allah, 전하는 menyampaikan 것이 wahyu ini adalah 사명인 misi dari Yohanes 보고 baru. 들은 것을 전하는 게 사명인 것이고 Dan semua orang yang 모든 menerima 사람들은 firman yang 이 tersingkap, 요한에게 계시를 kesaksian 듣는 dari 것이 Yohanes yang 하나님의 baru ini, 약속을 지키는 menjalankan 신앙이 kehidupan 되는 iman 것입니다. dengan baik. 이해되시겠죠? Jadi, 그래서 mereka 이 lah yang 약속대로 menjadi 지키는 orang-orang yang 신앙이 menjalankan kehidupan 그러면 iman menurut firman 이것이 ini. 귀한 것이 아니라면 안 들어도 되겠지만 Jika ini tidaklah berharga, 너무 귀하거든요. seorang tidak harus menerima 얼마나 wahyu 귀한 ini. 것인지 Tetapi 이제 sebenarnya ini adalah 계시록 sangat berharga. 5장 9절로 Sekarang mari 10절의 kita baca 말씀을 Wahyu 5 읽어보도록 ayat 9 dan 하겠습니다. 10. Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya,
Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Ya, saudara telah membaca dengan baik. Sekarang, firman yang baru saja kita baca itu sangat penting bagi kita. Dan itu adalah firman yang sangat penuh pengharapan bagi kita, karena Yesus telah menang. Yesus sanggup mengambil gulungan kitab itu dari Allah, dan ketika dia membuka materai-materai, apa yang terjadi? Banyak orang akan dibeli oleh darah Yesus dan akan diselamatkan. Dan kerajaan dan imam-imam bagi Allah akan diciptakan, dan mereka akan memerintah di bumi. Ini adalah isi yang luar biasa yang ada di dalamnya. Lalu, siapa saja yang benar-benar perlu mendengarkan isinya dengan baik? Ini adalah para pendeta di dunia kekristenan di seluruh dunia. Mengapa? Karena pada akhirnya pekerjaan keselamatan melalui darah Yesus terjadi. Kita telah memuji tentang kuasa darah Tuhan. Kita telah memberikan pujian. Namun kapan kekuatan itu? Kepada siapakah efek itu akan terjadi? Jika saya tidak mengetahuinya, maka pekerjaan keselamatan ini akan terjadi tanpa ada hubungannya dengan saya. Tetapi jika para pendeta kita dapat mendengarkan dengan baik dan memahami firman wahyu ini, dan jika saudara mewariskan kepada banyak orang yang saudara kasihi, dan banyak orang akan datang kepada keselamatan. Jadi saya berharap kita benar-benar berkonsentrasi dengan baik dan mendengarkan dengan baik, dan akhirnya semua menyadari bagaimana ini bisa digenapi. Jadi, 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua sangat sukacita, dan mereka menyanyikan nyanyian baru. Lalu apakah nyanyian baru itu? Untuk memahami nyanyian baru ini, pertama-tama kita perlu mengetahui tentang nyanyian. Nyanyian dalam Alkitab ini adalah Injil Nubuat dalam Ulangan pasal 31 ayat 19 sampai 21 dan juga ayat yang ke-30. Allah bagi bangsa Israel firman-Nya, buatlah sebuah nyanyian dan nyanyikan sebuah nyanyian. Dan Musa telah membuat nyanyian firman dan menyanyikan apa yang akan terjadi di masa depan. Demikian juga peristiwa masa depan diberitahukan sebelumnya dan dibuat menjadi sebuah nyanyian. Dan mereka menyanyikan nyanyian ini, dan oleh karena itu adalah Injil Nubuat. Jadi jika nyanyian ini adalah nubuat, apa yang akan terjadi dengan nyanyian baru? Nyanyian baru saja keluar, itu adalah nyanyian yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kemudian ketika nubuat digenapi, kegenapan itu juga akan diberitahukan, bukan? Jadi nyanyian baru adalah Injil kegenapan fisikal dari nubuat. Bisakah kita mengertinya? Jadi siapa yang menyanyikan nyanyian baru? Dalam Wahyu pasal 5 adalah keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua bernyanyi di dunia rohani. Dan juga di dalam Wahyu pasal 14 adalah tahta Allah dan keempat makhluk hidup, dan di hadapan para tua-tua mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan mereka. Mereka adalah buah-buah sulung, 144.000 yang termeterai. Mereka menyanyikan Injil yang kekal, kata firman. Sekarang isi yang akan kita lihat sedikit lebih detail. Sekarang kita bisa mengerti nyanyian baru, bukan? Jadi sekarang keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua menyanyikan nyanyian baru, berarti pada kegenapan wahyu wujud-wujud fisikal semacam ini akan muncul. Itu adalah nyanyian baru. Sekarang sedang dinyanyikan terlebih dahulu. Jadi kegenapan fisikal seperti apakah yang akan muncul? Dari setiap suku, bahasa, kerajaan, dan bangsa, orang-orang akan dibeli dengan darah Yesus, kemudian mereka akan diselamatkan. Lalu saudara sekalian, setiap suku, bahasa, bangsa, dan kerajaan ini, di manakah itu berada? Ini adalah tempat yang berada di bawah penawanan, di bawah dosa. Mengapa? Karena itu adalah tempat orang-orang dibawa keluar melalui darah Yesus yang berada di bawah tawanan dosa. Siapakah orang-orang yang telah menyerang mereka? Dalam Wahyu pasal 13 ayat 7 dan Wahyu pasal 17 ayat 15, itu adalah binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Itu adalah organisasinya setan. Orang-orang ditawan di dalam sana. Apakah ini kerajaan fisikal atau kerajaan rohani? Ini adalah kerajaan yang digunakan dalam sebuah perumpamaan.
Kita dapat 먼저 나라를 mengetahuinya 다스리는 왕에 dan 대해서 menyadarinya. 왕. Pertama, kita harus memahami tentang raja 왕이 나라를 yang memerintah 다스리죠. 근데 kerajaan. Sekarang 성경에서는 왕을 raja memerintah kerajaan, 베드로전서 bukan? 2장 Dalam 9절에 Alkitab, 왕 같은 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan 그건 목자죠. kerajaan imamat. 그러니까 이 나라는 Imam adalah 하나의 seperti raja. 목자가 Mereka 다스리는 adalah para 나라라면 pendeta. 어디가 되겠습니까? Jadi kerajaan 교회가 yang 되겠죠. diperintah oleh seorang 그리고 pendeta. 목자가 Itu adalah 다스리는 gereja, 교회의 bukan? 백성들은 하나의 Dan juga orang-orang di 교인들이 dalam gereja itu akan menjadi 그리고 para anggota jemaat. 방언, Dan juga 나라는 bahasa 말입니다. adalah bahasa suatu 한마디로 kerajaan. 교회의 Dan 말이라면 jika itu 교리가 adalah 될 suatu 것이고 perkataan suatu 족속이라고 하는 bangsa, 것은 perkataan 여러 sebuah 민족과 gereja itu 나라가 adalah sebuah 모여져 있는 doktrin. 곳이에요. Dan 그러니 suku-suku adalah tempat 교단이라 할 수가 berkumpulnya 있죠. banyak orang dan banyak 그래서 bangsa. 세계 Sehingga kita 모든 dapat 교회, menyebutnya 모든 denominasi. 각국에 있는 모든 Jadi semua gereja 교회들을 di dunia, semua gereja di 이 dunia, 모든 ke semua gereja, 여기에 disinilah 여기에 있는 사람들 가운데 orang-orang yang 예수님이 ada di 피로 tempat ini, 사람을 Yesuslah yang 사게 telah 된다는 membeli orang-orang ini melalui 그러면 darahnya. 예수님의 피로 산다는 건 Kemudian, 예수님의 피로 이제 구원하시겠다는 membeli 얘기 mereka 아니겠습니까? melalui darah Yesus berarti Yesus menyelamatkan mereka, 예수님께서 bukan? 다른 걸로도 구원할 수 있는데 Lalu, 왜 피로 구원하신다고 말씀하셨습니까? Apakah darah Yesus yang 예수님이 digunakan untuk 피로 keselamatan? 구원하신다는 그 Bukan hal 말씀의 yang lain. 유래를 한번 Mari kita cari tahu asal-usul darah anak domba. Mengapa keselamatan 모세 itu melalui 때보니까 darah? Sekarang seperti yang kita 애굽의 lihat di 사로잡힌 zaman 이스라엘 Musa, 백성들을 bangsa 하나님께서 Israel yang berada di bawah 빼내시고 penawanan 구원하시기 di 위해서 Mesir, 구원의 untuk 제도를 Allah 이루어서 membawa mereka 사용하시며 keluar, untuk Allah 어린 menyelamatkan 양의 mereka, 피와 살을 Allah 사용하셨습니다. menggunakan daging dan darah 그래서 anak domba. 어린 양의 피로는 문 좌우 Jadi dengan 설치에 darah anak 바르며 domba itu 사용되어 dioleskan di 먹게 sisi 되면 dan ambang pintu 재앙이 dan memakan 임해 올 때, daging anak 애굽에 임해 domba, 올 때 memanggangnya 이스라엘 dalam 사람들과 api, 해서 memakannya, dan 선민이구나 dengan melakukan 해서 itu, 바로 이 tulah 재앙이 ini tidak 넘어가게 diberikan 되니 kepada bangsa 그것이 Israel yang menjadi 재앙이 bangsa pilihan. 넘어간다고 해서 너물유, 너물 월자를 써서 Tulah itu akan 유월이라고 하는 berlalu. 것입니다. Dan itulah sebabnya 그래서 disebut Paskah. 이때 사용되었던 어린 양이 Jadi anak domba yang digunakan pada waktu itu adalah domba korban. Disebut juga sebagai domba 이 Paskah. 모세 때에 있어진 일은 Namun apa yang terjadi di zaman Musa adalah sebuah pekerjaan bayangan. Itu bukanlah kenyataan yang sebenarnya. 소림대로 가보니까 Kemudian seperti yang kita lihat di kedatangan Yesus yang pertama, ada kenyataan yang sebenarnya. Siapakah itu? Yesus. Jadi di Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, anak domba Allah lah yang menghapus dosa dunia. Dan oleh karena itu, Yesus menjadi kenyataan dari anak domba 그러면 itu. 예수님이 어린 양이라면 예수님의 피하사를 먹어야 됩니까? Lalu, jika Yesus adalah anak 피하살이 domba, 아니겠죠? apakah orang harus makan 요한복음 dagingnya 6장 yang 51절 fisikal dan 58절을 darahnya yang 보니까 fisikal? 예수님께서 Ini 나는 bukan bersifat 하늘로서 fisikal. 내려온 산 떡이다. Dalam Yohanes 6 pasal 떡을 ayat 먹게 51 되면 sampai 58, Yesus 영생하게 berkata, 되는데 akulah roti hidup dari 그 surga. 떡의 Jika kamu 실체는 makan 내 roti ini, kamu 피와 akan dapat memiliki 살이다라고 hidup. 말씀하시는 거예요. Kenyataan roti ini adalah daging dan darah 하늘에서 온 Yesus, 산떡이신 firman-Nya. 예수님은 Jadi Yesus 그 adalah 산떡을 roti 먹으면 hidup dari 영생하게 surga. 되는데 Jika engkau makan roti ini, engkau 그 dapat memiliki 산떡의 hidup yang 실체가 kekal. 무엇이냐면 Dan kenyataannya, roti hidup, firman Yesus, itu adalah daging dan darahnya. Lalu apakah itu benar-benar daging dan darah? Tidak, bukan. 분모가 Jika 말씀이면 Allah adalah 분자도 firman, 말씀이 드시면 안 돼요. Yesus adalah firman 그런데 juga, bukan? 예수님이 말씀이라면 Sebagaimana 그 피하살도 말씀 Bapa 아니겠습니까? adalah firman, anak juga 그래서 firman. 사람들은 이해하지 Dan 못하고 jika Yesus adalah 떡과 빵을 firman, 위해서 maka 예수님을 daging 따랐던 dan 사람들은 darahnya adalah 핍박을 firman, bukan? Ketika orang-orang tidak mengerti dan mereka 포함한 hanya 12 menginginkan 제자들은 roti fisikal, mereka semua 주여, pergi. 영생의 Mereka 말씀이 tidak 계시면 mengerti. 위기로 Tapi 가겠습니까? Petrus 라고 dan 12 murid, 예수님의 mereka 피하살이 berkata, 예수님이 Allah, 주시는 kepada 예수 siapa 말씀이라는 lagi 걸 kami harus 알게 pergi? 됐던 겁니다. Engkaulah yang memiliki 자, firman 이해되시겠죠? hidup yang kekal. 그래서 Jadi 예수님의 apakah daging dan 피하살을 darah Yesus 먹으면 adalah firman yang tersingkap? 계시 Dan jika 말씀이고 Yesus anak domba, 예수님이 hanya 어린 dengan 양이라면 menerima firman Yesus yang 예수님의 tersingkap, 계시 seseorang 말씀을 dapat 받아야 menerima keselamatan yang 참된 sesungguhnya. 구원을 얻게 됩니다. Itulah sebabnya dalam Yohanes 5 그래서 ayat 요한복음 24, 5장 Yesus 24절에 berkata, jika 예수님께서 engkau 내 mendengar 말을 듣게 firman 되면 ini, engkau telah 사망에서 berpindah 생명으로 dari maut 옮겨진다고 kepada 말씀하셨어요. kehidupan. Itu 그게 adalah 유월 Paskah, 아니겠습니까? bukan? Jadi 그래서 Paskah 구원의 재료로 dimungkinkan melalui 어린 firman 양의 Yesus, anak 예수님의 domba, 피의 말씀이 이제 darahnya. 실상이었다라는 거. Itu adalah 그런데 kegenapan 그 fisikal. 예수님께서 Tetapi sekarang Yesus 재림절을 mengumpulkan 약속하시면서 그 murid-muridnya 제자들을 dan dia 모아놓고 menjanjikan waktu 누가복음 kedatangannya yang 22장 kedua. 14절로 Dia 20절에 membuat perjanjian 예수님이 baru dengan 피로 darahnya. 새 언약을 하시게 됩니다. 새 언약. Lalu perjanjian baru ini bagaimana dia 새 언약을 membuatnya? 어떻게 Yesus 하시냐면 berkata, aku 이 sangat rindu 유월절 makan 양식 Paskah 정말 ini 먹기를 bersama-sama 원했죠. dengan kamu. 그래서 지금 Semua orang 다른 Yahudi 사람들은 lainnya 유대인들은 itu bukan 다 Paskah. 뭡니까? 유월절 Jadi oleh karena itu 기념관이었습니다. mereka benar-benar menangkapnya 실제 sebagai domba 어린 양을 fisikal yang 잡고 sebenarnya. 있었지만 Tetapi murid-murid 예수님의 Yesus mereka 제자들은 mendengarkan 어린 firman 양에서 Yesus yang 예수님의 adalah 말씀을 anak 들었죠. domba. 그래서 Aku 이 sangat rindu 말씀, makan Paskah 유월절 ini dengan 양식을 kamu 너희와 sebelum 먹기를 aku 정말 menderita. 원하고 Tetapi 원했다. makanan 그런데 Paskah adalah 이 firman 유월절 Yesus, 양식은 darahnya. 예수님의 피의 말씀이었죠. 근데 하시는 말씀이
Tetapi sampai Paskah ini digenapi di kerajaan Allah, aku tidak akan makan lagi. Itulah yang Yesus katakan. Firman Yesus adalah darah. Tidak akan bisa diterima lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah pergi. Jadi sampai waktu dia datang kembali, ingat, aku melalui roti dan anggur. Apakah yang penting? Karena firman-Nya kita tidak bisa memakannya lagi sampai kerajaan Allah digenapi. Tapi ketika tiba saatnya, ketika digenapi, saat itulah kita bisa makan lagi. Di mana? Di kerajaan Allah. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10, dari setiap suku dan bangsa ada orang-orang di bawah tawanan dosa. Dan semua gereja. Maka melalui darah Yesus, orang-orang dibeli. Apakah darah Yesus tersebut? Itu adalah firman yang tersingkap, bukan? Lalu siapa yang menyampaikan firman Yesus yang tersingkap itu? Menurut rute penyampaian Wahyu, Yohanes barulah yang menyampaikannya, bukan? Dan dengan firman yang tersingkap itu orang-orang dibeli. Jadi Wahyu Yesus yang menjadi kesaksian melalui Yohanes baru. Firman Wahyu ini kita harus menyadari betapa berharganya firman-firman ini. Karena itu adalah firman darah Yesus yang dijanjikan akan datang pada akhir zaman. Dan dengan firman ini orang-orang dibeli. Melalui darah Yesus, kerajaan Allah dan para imam diciptakan. Jadi kerajaan Allah, di mana kita bisa makan lagi perjamuan Paskah. Beginilah cara kerajaan Allah digenapi. Jadi oleh karena itu, efektivitas darah Yesus yang adalah anak domba itu tampak pada saat kedatangan kedua, ketika Wahyu digenapi. Kita melihat Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10, orang-orang dibeli. Orang-orang ini dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6, mereka dibebaskan dari dosa melalui darah Yesus. Dan juga dalam Wahyu pasal 7 ayat 14, pada saat kesusahan besar, ada orang-orang yang mencuci jubah mereka. Mereka membasuh dosa-dosa mereka dan datang ke hadapan Allah. Mereka adalah kumpulan besar orang banyak yang berjubah putih. Juga untuk menggenapi kerajaan Allah, seseorang harus berperang dan menang lawan iblis. Bahkan senjata untuk berperang adalah darah anak domba dan perkataan kesaksian. Jadi oleh karena itu akhirnya pada saat kedatangan kedua, darah Tuhan kita yang telah ditumpahkan 2000 tahun yang lalu, efek dari darah itu akhirnya muncul. Kitalah yang harus menerima efek darah Yesus dan kita semua harus masuk dalam keselamatan, bukan? Bukankah kita semua harus menerima penebusan dosa? Jadi, anak domba Paskah, darah Yesus. Bagaimana keselamatan digenapi melalui darahnya? Adalah orang-orang yang dibeli, yang berada di bawah dosa, dan kerajaan Allah serta imam-imam diciptakan. Lalu apakah berkat-berkat dengan menjadi kerajaan dan imam-imam bagi Allah? Dikatakan mereka akan memerintah di bumi. Memerintah di bumi sebagai raja. Raja adalah pendeta. Ya, bukan lagi dikatakan wahyu suatu saat akan digenapi, tetapi sekarang, jika wahyu sudah digenapi, kita harus percaya pada kegenapannya, bukan? Jadi oleh karena itu, pendeta-pendeta barulah yang akan memiliki firman tersingkap yang akan muncul. Mereka akan menjadi imam-imam baru bagi Allah, para gembala baru di kerajaan Allah. Oleh karena itu, kenyataan mereka di dalam Wahyu pasal 4 dan juga Wahyu pasal 7, 12 suku yang dituai dimeteraikan dari kerajaan baru Allah, 144.000. Apa buktinya? Mereka lah satu-satunya orang yang bisa menyanyikan nyanyian baru. Ini adalah Injil kegenapan nubuat. Pada waktu kedatangan kedua, itu adalah wahyu. Kegenapan wahyu yang disaksikan di hadapan tahta Allah, di hadapan tua-tua, di hadapan keempat makhluk hidup. Hanya orang-orang yang bisa mempelajarinya, dan dari mereka, dan juga menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta Allah, kata firman, 144.000 ke-12 suku. Melalui ini, bagaimana keselamatan melalui darah Yesus, anak domba Paskah, kita melihat penggenapannya. Jadi sekarang kita akan merangkum isi dari Wahyu pasal 4 dan 5. Melalui Wahyu pasal 4, kita melihat hanya ada satu orang yang telah naik ke surga dunia rohani dan melihat dunia rohani. Itu adalah
Yohanes baru. Jadi oleh karena itu hanya ada satu orang, Yohanes baru, yang dapat membangun kerajaan surga di bumi seperti di surga. Yohanes baru itu, dialah yang telah melihat bagaimana Yesus telah mengambil gulungan kitab yang dimeteraikan dari tangan kanan Allah, dan Yesus membuka semua meterainya melalui Wahyu pasal 6 dan 8, dan kemudian memberikan kitab yang terbuka itu kepada malaikat dan berikannya kepada Yohanes untuk dimakan. Dan firman yang tersingkap pada Yohanes itu, yang adalah firman Yesus, menuntun orang-orang kepada keselamatan. Adalah darah Yesus. Jadi oleh karena itu kita harus bersaksi tentang firman darah Yesus itu. Hanya dengan begitu bisa ada keselamatan bagi kita juga, bukan? Jadi juga hanya ada satu orang yang dapat bersaksi tentang firman yang diberikan. Itu adalah Yohanes baru. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempercayai ini apa adanya dan mentaati firman-firman ini, bukan? Jadi sekarang kita akan menyelesaikan firman-firman dari Wahyu pasal 4 dan 5. Lain kali adalah Wahyu pasal 6. Yesus dia mengambil gulungan kitab yang dimeteraikan itu dan kemudian dia membuka materai-materainya. Dalam Wahyu pasal 6 saat materai-materai dibuka, wujud-wujud fisikal muncul. Apakah wujud-wujud fisikal? Saya harap saudara pasti dapat memastikan pelajaran berikutnya. Untuk semua pendeta dan keluarga seiman yang terkasih di seluruh dunia, sekarang adalah masa kesusahan yang besar. Ada begitu banyak kesulitan di dalam dunia ini. Namun di antara kesusahan yang besar, Allah tetap tidak akan pernah melupakan kasih karunia. Dan di dalam Wahyu pasal 7 dijanjikan banyak orang, kumpulan besar orang banyak berjubah putih akan diselamatkan oleh darah Yesus. Orang-orang yang diselamatkan, mereka akan berkumpul di mana? Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10. Allah yang duduk di atas tahtanya dan bagi anak domba adalah tempat orang-orang ini keluar dan berkumpul. Kemudian mereka akan menjadi satu dengan Allah. Ya, itu betul. Bahkan pada saat kesusahan ini, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi satu. Kita adalah satu. Pertama-tama, marilah kita menjadi satu dengan Allah. Maka untuk melakukan itu, dosa kita harus dibasuh oleh darah Yesus dan menerima keselamatan. Darah Yesus hari ini itu adalah firman Yesus yang tersingkap. Firman yang tersingkap diberikan dalam Wahyu pasal 10 melalui seorang pendeta yang dijanjikan, yang menerima kitab yang tersingkap, kitab yang terbuka itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita harus menjadi satu melalui firman Wahyu ini. Jadi bagaimana kita menjadi satu dengan Allah dan Yesus? Kemudian jika Wahyu ini adalah Wahyu Yesus Kristus, lebih dari agama-agama lain, ini adalah pendeta Kristen dan para anggota jemaat. Orang-orang percaya Kristen harus menjadi yang pertama menjadi satu. Kemudian setelah itu, saudara juga, semua orang lain, semua agama lain, dan semua orang dunia harus menjadi satu. Itu adalah perdamaian yang sejati. Pada hari-hari terakhir Wahyu, setan, iblis, musuh diakhiri, dan apa yang dijanjikan adalah surga sejati, di mana ada penuh kemerdekaan dan perdamaian dan kasih. Sorga, kerajaan sorga di mana tidak ada dosa, tidak ada hukum. Jadi mari kita semua menjadi satu. Mari kita semua dikuduskan dari dosa-dosa kita melalui darah Yesus. Mari kita semua menjadi satu keluarga Allah di mana kerajaan sorga Allah di mana tidak ada lagi perang dan perdamaian sejati akan tergenapi. Semuanya, kami benar-benar mengasihi saudara-saudara sekalian. Mari kita menjadi satu, kita adalah satu. Sekarang, sambil mengucap syukur atas firman yang telah kita terima, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa kami yang penuh syukur dan pengasih, kesaksian tentang nubuat dan kegenapan kitab Wahyu, perjanjian baru Allah. Kami benar-benar berterima kasih telah membuka seminar online Shincheonji. Hari ini adalah firman dari Wahyu pasal 4 dan 5 yang disaksikan. Melalui firman-firman yang disaksikan ini, perkenankanlah para pendeta dan orang-orang percaya dan banyak umat beragama di seluruh dunia, hatinya dapat dituntun oleh Tuhan Bapa. Sekarang adalah waktu kegenapan Wahyu. Dan kegenapan Wahyu ini menjadi saksi. Adalah kehendak-Mu yang akan terjadi di bumi seperti di surga. Melalui pendeta yang dijanjikan, Yohanes baru, firman yang terbuka dari Wahyu pasal 10 sekarang sedang disaksikan di seluruh dunia.
Tolong perkenankan kami untuk menyadari hal ini, khususnya para pendeta di seluruh dunia. Mohon perkenankan para pendeta untuk mengenal firman wahyu ini dengan baik dan mampu mengajarkannya agar semua orang dapat dituntun kepada kerajaan surga. Tolong perkenankan mereka menjadi para pendeta yang paling diberkati dengan telinga mereka yang diperkenankan untuk dibuka oleh-Mu. Pada saat ini, semua orang bekerja bersama di dalam rumah-rumah tangga dan semua usaha mereka. Perkenankanlah berkat-Mu tercurah atas mereka. Dan bahkan berikutnya, marilah kita bertemu sekali lagi secara fisikal dan rohani dalam keadaan yang sehat. Ya Allah Bapa, tolong bimbing kami. Dan kami benar-benar percaya dalam nama Yesus dan kami berdoa. Amin. Ya, firman hari ini akan kita selesaikan di sini. Kami berterima kasih banyak saudara telah mendengarkan dengan baik sampai akhir. Matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menjadi gelap dan berjatuhan dalam Wahyu pasal 6 bukanlah peristiwa yang terjadi secara literal. Peristiwa ini adalah sangat penting. Hanya dengan menyadari peristiwa ini, kita akhirnya dapat memahami kerajaan surga yang muncul sesuai dengan firman-firman ini. Tempat di mana Allah dan Yesus bersama, tempat di mana firman Allah akan diberitakan keluar, di manakah itu? Itu adalah gereja Yesus Senchonji, Bait Suci Kemah Kesaksian. Kesaksian tentang nubuat dan kegenapan wahyu perjanjian baru Allah. Hari ini, kita melihat firman-firman dari Wahyu pasal 4 dan 5. Sekarang, semua pendeta di seluruh dunia dan juga orang-orang percaya yang percaya kepada Allah, kita berada di bawah langit yang sama, di bawah surga yang sama. Kita membaca Alkitab yang sama. Meskipun mungkin ada perbedaan bangsa, bahasa, namun kita memiliki hati yang sama tentang kasih dan kerinduan akan Allah dan firman dan kebenaran Allah yang kita yakini adalah satu. Senchonji ingin membagikan firman kebenaran ini kepada semua orang di seluruh dunia, dan di dalam kasih dan perdamaian kami ingin menjalani kehidupan iman dengan benar bersama Allah. Semua pendeta di seluruh dunia dengan mendengarkan firman tersingkap ini, ada banyak pendeta yang ingin mengadakan MOU dengan kami. Senchonji terbuka untuk semua orang yang berada di seluruh dunia, yang terbuka dan ingin menerima firman ini. Jika ada pendeta yang ingin membuat MOU dengan kami, silakan menghubungi kami melalui email, alamat, atau nomor telepon ini. Demikian kita bisa menjadi satu selalu. Kesaksian tentang nubuat dan kegenapan wahyu perjanjian baru Allah pada sesi ketiga ini, untuk semua pendeta dan orang-orang percaya yang berpartisipasi bersama, kami benar-benar berterima kasih. Lain kali, kita akan melanjutkan dengan kesaksian wahyu. Kami meminta saudara untuk bersama kami sampai akhir. Dengan ini, kami akan mengakhiri semua urutan acara dan kami akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk semua keluarga Allah yang bersama kita hari ini, kami dengan tulus berterima kasih.